Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasa Gustika, NIM A1C222013, mata kuliah Filsafat Pendidikan. Baiklah, saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan makalah kelompok 3, yaitu kebenaran menurut pandangan filsafat. Kebenaran ilmiah tidak bisa dilepaskan dari makna dan fungsi ilmu itu sendiri, sejauh mana dapat digunakan dimanfaatkan oleh manusia. Di samping itu, proses untuk mendapatkannya haruslah melalui tahap-tahap metode ilmiah. Dalam hal kebenaran, Plato pernah mempertanyakan dan Bradley datang belakangan memberi jawaban bahwa kebenaran itu adalah kenyataan. Tetapi, bukanlah kenyataan das solem itu tidak selalu yang seharusnya das sein. Terjadi kenyataan yang terjadi bisa saja berbentuk ketidakbenaran atau keburukan. Jadi ada dua pengertian kebenaran, yaitu kebenaran yang berarti nyata-nyata terjadi di satu pihak, dan kebenaran dalam arti lawan, yaitu keburukan atau ketidakbenaran. Makna kebenaran dapat dibatasi pada kekhususan makna kebenaran keilmuan atau ilmiah. Kebenaran ini mutlak dan tidak sama ataupun langgeng, melainkan bersifat relatif dan sementara, dan hanya merupakan pendekatan yang menyatakan bahwa persesuaian antara pengetahuan dan objeknya itulah yang disebut kebenaran. Untuk menentukan kepercayaan dari sesuatu yang dianggap benar, para filosof bersandar kepada 3 cara untuk menguji kebenaran, yaitu koresponden atau yakni persamaan dengan fakta, teori koherensi atau konsistensi, dan teori pragmatis. Yang pertama, teori korespondensi. Berdasarkan teori korespondensi, suatu pernyataan adalah benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berkorespondensi atau berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Yang kedua, teori koherensi. Berdasarkan teori ini, suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan ini bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Yang ketiga, teori pragmatik. Teori pragmatik dicetuskan oleh Charles S. Peirce dalam sebuah makalah yang terbit pada tahun 1878 yang berjudul How to Make Ideals Clear. Bagi mereka, ujian kebenaran adalah manfaat, kemungkinan dikerjakan atau akibat yang memuaskan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pragmatisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar ialah apa yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan perantaraan akibat-akibatnya yang bermanfaat secara praktik. Kriteria kebenaran cenderung menekankan satu atau lebih dari 3 pendekatan. Yang benar adalah yang memuaskan keinginan kita, yang benar adalah yang dapat dibuktikan dengan eksperimen, yang benar adalah yang membantu dalam perjuangan hidup biologis. Oleh karena teori-teori kebenaran koresponden, koherensi, dan pragmatisme itu lebih bersifat saling menyempurnakan daripada saling bertentangan, maka teori tersebut dapat digabungkan dalam suatu definisi tentang kebenaran. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.